Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hai sobat Tarbiyah Cerdas, selamat datang kembali di acara Bincang Tarbiyah dengan tema Prestasi Mahasiswa Bukti Nyata FITK Layak Unggul. Saya Aprima Sonia Nasution, dan hari ini hari yang sangat luar biasa karena kali ini Bincang Tarbiyah kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Beliau merupakan seorang delegasi di acara International Youth Exchange and Conference di Tokyo, teman-teman. Luar biasa sekali kan? Dan inilah narasumber kita, Kak Maulina Sari. Halo. Hai Kak. Hai. Bagaimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik Kak. Baik, alhamdulillah. Ini saya enaknya manggilnya Kak Maulina atau Kak Sari? Lebih enaknya gimana? Kak Lina juga boleh. Kak Lina. Tapi biasanya dipanggil apa? Maulina. Kak Maulina. Iya. Oke. Kak Maulina, seorang mahasiswi dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam semester 8 ya Kak? Iya, semester 8. Oh. Ya, sangat luar biasa teman-teman. Kayak mana Kak perasaannya? Wah, Masya Allah banget ya. Ketika bangga gitu, alhamdulillah. Bangga setelah mendapat prestasi ini. Iya, bisa sampai ke Jepang gitu. Sampai ke Jepang. Wah, luar biasa sekali Kak. Mungkin Kak, teman-teman Sobat Tarbiyah itu masih asing dengan acara International Youth Exchange and Conference ini. Sebenarnya ini kegiatan apa sih Kak? Acara apa gitu? Coba boleh dijelaskan Kak? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Izin menjawab. Untuk penjelasan mengenai Indonesia Youth Exchange and Conference Tokyo in Japan, ini adalah sebuah organisasi atau NGO yang bernama Indonesia Youth Action. Program ini dilakukan untuk pertukaran mahasiswa baik di dalam negeri maupun di luar negeri di berbagai negara, baik di Turki, Malaysia, Singapura, Thailand, Korea Selatan, dan di Jepang, dan banyak juga di negara-negara lain. Dan dengan mengikuti organisasi ini kita bisa mendalami ilmu bahwa negara-negara di luar itu bagaimana bisa maju. Nah, inilah mengapa kita perlu mengikuti pertukaran mahasiswa. Oh, gitu. Jadi ini kayak acara pertukaran mahasiswa Iya, gitu ya? Jadi ngomong-ngomong kan Kak, Iya. di acara ini yang nggak semuanya orang bisa mendapatkan ini gitu. Kayak mana sih Kak awalnya sampai Kakak bisa jadi delegasi dari Indonesia? Iya. Iya. Kayak mana itu Kak awal ceritanya? Oke, jadi awal mulanya itu saya mencari di Instagram apa sih nama-nama Instagram yang bisa membawa kita pertukaran mahasiswa ke luar negeri. Ternyata ada banyak di Instagram itu kan, Indonesia Youth Action, Global Youth Action, Global Youth Planner Nusantara, banyak kayak. Jadi dari situ kayak seleksi. Pertama daftar dulu, pas daftar lanjut ke administrasi, baru seleksi tahap pertama itu tulis sama esai, dan yang terakhir itu wawancara. Dan alhamdulillah selesai seleksi semuanya dan wawancara, alhamdulillah dinyatakan lulus dan berangkat ke Jepang gitu. Oh, Masya Allah, banyak juga proses-prosesnya Iya, ternyata ya Kak. banget ya. Dan ternyata setelah saya searching, saya cari tahu tentang Kakak, ternyata ini bukan pertama kalinya Iya, Kakak betul. menjadi delegasi. Kalau nggak salah kemarin Kakak juga sempat menjadi delegasi terfavorit dan best team di Global Youth Planner Nusantara di Yogyakarta ya Kak? Betul. Terus apa lagi sih Kak? Kayaknya banyak kemarin ya? Iya, saya juga sebagai brand ambassador terbaik di Bicara Official, dan alhamdulillah saya terpilih untuk berangkat ke Tangerang di Menara ISQ. Itu di Tangerang dan ada juga di Jakarta. Dan saya juga berprestasi pernah terpilih sebagai delegasi video konten kreator terbaik. Wah, itu di Malaysia, Singapura, dan di Thailand itu sih. Udah banyak lah ya Kak. Iya, Sebelum-sebelumnya juga ini bukan pertama kali juga. Alhamdulillah. Udah banyak pengalaman juga untuk menjadi delegasi Iya, kayak gini ya Kak. Iya, Kak.
Masya Allah sekali teman-teman. Narasumber kita kali ini saya sampai merinding mendengarnya. Sebanyak itu pengalaman beliau ternyata. Terus kita balik lagi ke International Youth Exchange and Conference yang di Tokyo ini kan Kak. Jadi itu proses seleksinya itu sampai bisa jadi delegasi itu kayak mana Kak? Itu taunya memang karena memang udah sering jadi delegasi terus dapat info dari teman-teman itu atau kayak mana Kak? Sama, itu kayak kan sebelumnya yang 3 negara itu Global Youth Action. Nah, jadi kayaknya kalau di sini aja orang-orangnya itu lagi. Coba tempat lain. Rupanya dapat di Indonesia Youth Action. Wah. Dan di situ lagi pembukaan pendaftaran untuk ke Tokyo, Jepang. Dan alhamdulillah lulus berangkat ke sana. Itu yang pertama kali acaranya yang mana Kak? Yang pertama kali itu ke 3 negara. Baru ada 3 negara di Tangerang, baru Yogyakarta, baru ini yang keempat ke Jepang. 3 negaranya ke Malaysia, Singapura, dan Thailand. Wah, Masya Allah. Itu gratis. Iya. Gratis teman-teman. Kak Maulina berhasil mengelilingi 3 negara gratis dengan sebuah prestasi. Kalau Kak Maulina bisa, kayaknya insya Allah kita juga bisa. Semua bisa. Kita semua bisa. Terus kan Kak, dari semua prestasi yang udah Kakak capai gitu kan, apa sih tantangan terbesar yang Kakak hadapi selama proses seleksinya gitu? Tantangannya ya, yang pertama itu mengenai seleksi pertama yang membahas tentang ujian tulis dan esai. Di sini tuh kan berkaitan tentang SDGs Indonesia dan di Jepang. Jadi saya di poin Jepangnya itu masih kurang dikarenakan informasi tentang Jepang juga masih sedikit ya kan, masih apa. Dan alhamdulillah terbantu dengan SDGs dan Indonesia pengetahuannya. Jadi alhamdulillah nilainya agak naik ya kan, alhamdulillah lulus. Jadi itu sih tahapan yang sangat susah ya menurut saya. Jadi saran saya untuk teman-teman, jika ingin mengikuti pertukaran mahasiswa ini, belajar dan belajar terus. Karena saya pun udah belajar, ternyata masih ada juga kekurangan, tapi nggak apa-apa, semangat terus. Jadi tadi itu yang pertama kali yang 3 negara itu Kakak kenapa bisa sampai ada kemauan untuk ikut acara itu gitu? Oh iya, kemauan saya untuk mengikuti yang pertama kali ke 3 negara itu dikarenakan sebelumnya itu kan kayak mengikuti organisasi baik di intra maupun di ekstra kampus. Jadi kayak saya ini kan udah berani gitu keluar dari zona nyaman saya yang biasanya kayak mahasiswa kupu-kupu gitu. Jadi saya berusaha kayak ayo coba hal baru gitu. Nah, ngapain gitu ya kan? Kayaknya kalau di Indonesia aja kayaknya biasa-biasa ya. Cobalah. Di awal COVID 2021 ya, itu saya ikut ke Turki, alhamdulillah lulus, tapi nggak berangkat. Kenapa? Karena COVID. Karena COVID. Iya, jadi sebelum ke 3 negara itu udah pernah ke Turki juga, tapi karena COVID diberhentikan, nggak diizinin gitu. Nggak diizinin sama pemerintah juga kan, jadi agak susah. Jadi dari situ kayak oke, nggak apa-apa, gagal sekali, coba lagi. Akhirnya lulus ke 3 negara, alhamdulillah. Gagal sekali dan coba lagi. Gitu teman-teman, kita gagal, kita nggak boleh putus semangat. Iya. Kalau kita gagal itu memang harus dicoba sampai kita dapat. Bisa. Karena kegagalan adalah kunci kesuksesan. Wah, Masya Allah. Kegagalan itu teman-teman kunci kesuksesan ya Kak. Betul. Aduh, luar biasa sekali. Saya sampai terharu bisa berbincang dengan Kakak. Jadi Kak, dari semua prestasi ini ya kan Kak, yang udah Kakak capai, siapa yang menginspirasi Kakak sampai ada keinginan sebesar ini gitu Kak? Orang yang sangat menginspirasi di dalam hidup saya yaitu kedua orang tua saya, bapak dan mama. Kenapa? Karena kedua orang tua saya itu adalah seseorang petani dan juga sebelumnya juga pendidikan cuma sampai SMP gitu. Pengen sekolah tapi karena faktor ekonomi nggak bisa. Jadi dari situ kayak walaupun mereka masih SMP, tamat SMP dan seorang petani, mereka bercita-cita bahwasannya anak-anaknya harus sampai kuliah S3 kayak gitu. Jadi dari situ kayak terinspirasi, ya Allah, orang tua aku tuh sesemangat itu untuk buat anaknya bisa kuliah gitu kan. Baru mama juga pernah bilang, jangan karena faktor ekonomi cita-cita itu terbatas. Siapapun bisa jadi apapun. Jadi kayak oke, Mak, makasih Mak. Jadi orang paling
terinspirasi dalam hidup saya adalah mama dan bapak saya. Jadi karena orang tua ya Iya, Kak. mereka yang terbaik menurut saya. Iya, makanya ada kemauan untuk Iya. harus membanggakan. Harus Coba lagi terus Iya. buat orang tua bahagia. Aduh, itu. Inspirasi hidup. luar biasa. Jadi Kak, di International Youth Exchange and Conference tadi kan Kak, kayak mana cara Kakak mempersiapkan diri Kakak? Apa Kakak sebenarnya punya rutinitas sehari-hari gitu? Untuk diri saya sendiri ya, Iya. rutinitas diri saya sendiri. Kan ini juga lagi semester akhir, lagi iya. padat-padatnya, organisasi juga lagi padat, semua padat gitu ya kan. Jadi kayak rutinitas yang saya jaga itu waktu. Sangat menghargai waktu, karena yang dulu waktu pelajaran pesantren, al-waktu asmanu minaz zahabi, waktu lebih baik daripada emas. Jadi dari situ saya buktikan, saya praktekkan dalam diri saya, dan alhamdulillah organisasi saya aman, lancar, dan alhamdulillah saya udah 2 sidang selesai sebelum saya berangkat ke Jepang, itu aman semuanya, tidak ada terganggu, dan saya berangkat ke Jepang juga tidak ada terkendala karena semuanya sudah saya manage dengan sebaik-baiknya. Masya Allah, jadi Kakak memang udah ngatur ya Kak, Iya. kapan saya harus saya harus ini gitu. Bahkan Memang satu hari itu kayak sampai malam itu ini kesini ini ngerjain kayak gitu. Jadi memang udah diatur di kiannya, jadwal. Kak. Jadi gitu teman-teman, itu salah satu kunci sukses ya Iya, menurut Kakak. waktu. Mengatur waktu dan menghargai waktu. Iya gitu, betul, waktu teman-teman. terbaik. Jadi Kak, bisa dibilang acara kegiatan kemarin itu bisa dibilang pencapaian terbesar Kakak. Iya. Iya. Iya, terbesar. Yang di Tokyo ya Kak. Iya, kayak dulu tuh cuman pengen cita-cita, ya Allah, aku pengen naik pesawat. Aku cuma nggak tahu karena nggak punya saudara di mana-mana kan, di Iya. luar negeri, di Jawa di mana nggak ada, kan di Riau aja. Jadi kayak aku tuh pengen loh naik pesawat gitu kan. Terakhir, loh, aku udah sampai Jepang aja kayak gitu. Jadi kayak Jepang adalah pencapaian tertinggi yang pernah saya raih. Wah, pencapaian alhamdulillah. tertinggi Iya. ya Kak. Dari yang awalnya cita-citanya cuma pesawat aja. pengen naik pesawat aja teman-teman, bisa sampai ke Jepang Kak Maulina ini. Luar biasa sekali memang. Terus rasanya berpartisipasi di ajang internasional itu kayak mana sih Kak rasanya? Partisipasinya ya. Iya. Kayak ada suatu kebanggaan tersendiri gitu, kayak dari kan ini bukan hanya dari Medan aja ya teman-teman, tapi dari Sabang sampai Merauke itu semua ada perwakilan dari setiap kotanya. Iya. Jadi kayak aku nih bawa nama Medan, aku bawa nama Winsu gitu. Wah. Kayak wah, Masya Allah, aku dari Medan sendiri gitu loh. Wah, luar biasa, kayak ada kebanggaan, alhamdulillah bisa bawa nama Medan dan Winsu ke Jepang gitu. Ngomong-ngomong itu pesertanya dari Indonesia, negara mana aja Kak? Oh, itu semua dari Indonesia kan, pertukaran mahasiswa dari iya, Indonesia. Jadi di setiap kota-kota itu ada perwakilannya. Nah, baru dibawa ke Jepang. kayak Dibawa ke gitu. Jepang. Jadi berarti dari Indonesia berapa peserta Kak? Ada 20 peserta. Dan pendaftarnya banyak sekali ya, banget Kak. dia. Dan itu persaingan yang sangat ketat sebenarnya. Kayak aduh, kayaknya bisa nggak ya gitu. Karena tengok orang-orang Jakarta tuh kayak wow, value-nya itu nggak ada obat sih kayak. Tapi alhamdulillah bisa. Alhamdulillah ya Kak. Iya, orang rajin pasti bisa. Wih, Semangat. dari Medan sendiri berapa Kak? Saya sendiri. Oh, cuman sendiri. Masya Allah. Makanya. Masya Allah. Makanya Masya Allah. bawa Horas itu sampai ke Jepang. Luar biasa teman-teman. Kak Maulina dari Medan sendiri dan perwakilan dari Indonesia ke Tokyo. Alhamdulillah. Gratis. Iya. Terus di proses Kakak mempersiapkan untuk menjadi delegasi itu, ada nggak mentor Kakak atau orang yang sangat membantu dalam persiapan ini? Oke, untuk mentor mungkin orang lain gitu ya kan. Ini kayaknya nggak ada. Alhamdulillah saya kayak karena berpengalaman di sebelum-sebelumnya kayak bisa, aku pasti bisa gitu kan. Jadi kalau misalnya nggak tahu, nanya sama panitia langsung. Nah, baru habis itu kalau misalnya jawabannya kurang memuaskan, cari di YouTube, cari di Google kayak gitu kan. Baru kan kita juga membawa dari Indonesia ke Jepang itu kayak SDGs. Nah, itulah kita persiapan belajar itu. Jadi kalau untuk mentor itu tidak ada. Jadi bawa diri sendiri. Masya Allah. Motivasinya, dorongannya itu dari diri sendiri ya Kak.
Karena Masya kemauan Allah. dari diri ya kan. Terus kakak, ini kan tadi kakak bilang ini pencapaian terbesar kakak, Iya. pencapaian tertinggi bisa sampai ke Tokyo ya kan Iya, kak. Jadi setelah mendapatkan pencapaian ini, rasanya kayak mana kak? Ada nggak yang berubah di kehidupan kakak sehari-hari? Oke, untuk yang saya dapatkan ketika pulang dari Jepang itu, kan kalau di Jepang lebih mayoritasnya jalan kaki. Iya. Awalnya itu kayak jalan kaki di Jepang 2 hari, celana itu udah kondor. Iya. Iya, karena betul jauh banget gitu kan, Oh, kayak iya. dari Tembung itu ke Winsu jalan. Jalan dari Jalan Tembung ke kaki, Winsu. bayangkan. Iya. Nggak ada angkot, nggak ada apa, nggak ada. Yang ada taksi itu bayarnya itu mahal kali. Jadi kayak dari jalan itu saya terbiasa bawa ke Medan, kayak nggak capek lagi gitu. Alhamdulillah itu. Baru kayak attitude. Di Jepang attitude itu sangat dihargai kali. Bukan kayak orang itu arigato gozaimasu, nunduk gitu sampai kita lewat gitu. Sampai nunduk, sampai kita udah selesai baru orang itu. Jadi kayak attitude itu yang saya bawa dalam diri saya. Baru juga sama kebersihan. Awalnya mulai aja dari diri sendiri, kayak buang sampah itu jangan sembarangan, baru apa ya menjaga itu. Baru satu lagi tuh seperti perilaku kita. Di Jepang kalau misalnya kita ngomong kuat-kuat kan mengganggu orang, itu denda. Oh iya kak. Iya, tapi kalau orang Medan kan kerek-kerek gini. Tapi alhamdulillah bisa kok terkondisikan. Oh iya, iya. Terus Menyesuaikan gitu. menyesuaikan. Iya. Terus setelah pencapaian ini, ada nggak target kakak yang lain? Ada nggak yang mau dicapai yang lain setelah pencapaian ini? Oke, untuk target itu karena ini udah di semester akhir juga ya, jadi kayak fokus dulu untuk selesaikan S1, baru lanjut lagi S2. Dan di S2 itu kayaknya mau nyoba lagi pertukaran mahasiswa ke Turki, ke Korea Selatan, dan di negara-negara lainnya. Karena kan sebelumnya di Turki nih pengennya, tapi nggak jadi. Tapi akan aku usahakan itu terwujud. Bismillah. Itu target selanjutnya ya, target kak, ke Turki harus bisa gitu ya? Harus bisa, Masya bismillah. Allah, Masya Allah. Terus tadi kan kita udah cerita tentang internasional ya, tentang kegiatannya ya kan Iya. kak. Sekarang kayaknya saya mau nanya dikit ini tentang Boleh. Tokyo ini Iya. kak. Itu kayak mana rasanya di Tokyo itu kak? Masya Allah, rasa di Tokyo itu kayak betul-betulan kita berada di negara yang sangat rapi, bersih, nyaman. Kan terkadang melihat kenyamanan itu dari lingkungan ya. Iya. Ketika lingkungan tenang, bersih itu pikiran kita juga tenang gitu. Jadi alhamdulillah ketika di Jepang itu kayak ngerasa kayaknya aku nggak bisa gini-gini aja, nggak bisa jadi orang males. Betul, gitu ya, Kak? iya. Jadi kayak waktu di Jepang itu betul-betulan termotivasi sama orang-orang yang nenek-nenek. Dia masih kerja, itu udah tua kan sampai bungkuk kayak gini, dia buat takoyaki. Padahal udah tua, anak-anaknya sukses, tapi memang pendidikan di sana itu betulan kayak nomor 1. Walaupun udah berpendidikan, dan orang itu rajin-rajin semuanya. Nggak mandang. Baru juga di Jepang itu kayak nggak ada perbedaan orang tukang sapu sama bapak dosen, semua sama. Masya Allah kan? Iya, nggak ada kayak apa itu agak disapuin, nggak ada. Masya Allah banget nggak? Attitude-nya itu ya, Iya, Kak. maksudnya kayak wah gila sih. Makanya rata-rata orang Jepang itu kayak nggak apa ya, sehat-sehat, Iya. pikirannya juga sehat. Makanya aku bilang kayaknya orang Jepang ini nggak ada yang kena gula. Karena jalan terus ya kan. Iya ya. Udah gitu makannya juga manis-manis itu jarang. Oh iya kak. Iya, jarang kali gitu. Jadi kayak Masya Allah kayak pengen kali tinggal di Jepang gitu. Tapi nggak dikasih orang tua, nggak apa-apa. Itu sih. Karena itu berapa hari kak di Jepang? Itu kalau sama perjalanannya 2 minggu, tapi kalau untuk di Jepangnya itu kayak 9 harinya gitu. Perjalanan yang jauh, transitnya lagi gitu. Oh iya iya. Iya. Terus ada culture shock nggak kak? Ada, Di sana? ada. Ada ya? Ada. Apa itu kak? Ya itu ketika kan orang Indonesia itu kayak ramah, kayak ibu, bapak, Iya. senyum gitu ya Iya. kan. Ternyata pas aku senyumin sama ibu-ibu di Jepang, dia nengok aku gini. Tiba-tiba kayak langsung kayak langsung kayak gitu kan. Baru aku tanya lah kan sama kayak orang Jepangnya asli, tapi yang kawan-kawan kami baru aku tanya, "Kak, memang kayak gini ya di Jepang?" Iya, jadi kayak mereka itu sebenarnya kayak masih kurang menerima orang-orang luar datang ke Jepang kayak gitu. Oh, jadi Kak kalau senyum gitu nggak boleh. Kalau bisa jangan aja dulu, karena kan menjaga privasi orang-orang beda-beda Oh, kayak gitu gitu. ya. Jadi kayak
aduh orang Indo berarti paling ramah ya, gitu sih. Itu sih paling itu aja culture shocknya. Iya, sama jalan. Sama jalan. Iya. Kayak terkejut ya Kak, jalan. Kita kan Kayak naik mana? kereta kan, Iya. ini nggak ada loh. Wih, parah sih. Bayangkan coba dari UIN ke Tembung, atau dari UIN ke Tuasan lah. Kayak mana coba? Aduh, Ya Allah itu. kurus langsung, kurus. Turun. Itu sih kata shocknya. Terus selama proses kegiatan kakak kemarin, menurut kakak kayak mana peran FITK membersamai kakak? Peran FITK. Iya, peran FITK. FITK adalah wadah terbaik yang pernah saya rasakan di UINSO ini, dan sebelumnya juga nggak pernah kan ngerasakan dukungan seperti ini. Jadi kayak betulan Bu Dekan, Pak Dekan, WD 1, 2, dan 3 itu betulan kayak support gitu. Bahkan sebelum saya terbang ke Jepang gitu kan, Bu WD itu kayak wah support banget sih, Insya Allah. Sangat mendukung gitu loh, semangat, pokoknya harus bisa bawa nama kampus yang baik-baik gitu. Masya Allah. Dan bahkan diizini juga bawa bendera UIN kampus FITK iya, gitu. Wah, terbaik memang FITK, unggul. Unggul ya Kak, layak unggul ya. Dengan memang selalu support mahasiswanya ya Kak. Nggak pernah kayak ih ngapain gini, iya apa, nggak ada, kayak ayo kamu pasti bisa. Wah, Masya Allah banget sih. Terharu setelah mendapat kayak gitu ya Kak. Terus mungkin ada tips and trick Kak untuk teman-teman yang ingin mencontoh perjalanan kakak, ingin mencontoh kakak gitu Kak. Oke, tips and trick Iya. ya. Untuk para teman-teman semuanya, kita semua sama, tidak ada sebuah perbedaan antara orang kaya dan orang miskin, semuanya sama. Yang membedakan adalah orang rajin dan orang yang malas. Terkadang ada yang bisa, tapi dia malas gitu. Jadi untuk teman-teman semuanya, teruslah bergerak dan mencoba, karena dengan terbentur kita akan terbentuk. Jangan pernah menyerah. Khairunas asanohum hulukon wa anfa'uhum linas. Arigatou gozaimasu. Ke bawah-bawah Jepangnya Kak. Jadi gitu teman-teman, kita harus berani untuk terbentur ya Kak. Iya. Biar kita terbentuk teman-teman. Jadi gagal sekali dua kali itu belum ada apa-apanya, ya kan Kak? Betul. Memang kita harus gagal, Baru nanti menikmati kesuksesan itu. menikmati kesuksesan teman-teman. Iya. Masya Allah Kak. Iya. Terima kasih telah berbincang dengan kami hari ini. Iya. Sebenarnya masih seru ya Iya, Kak untuk melanjutkan lanjut lagi. perbincangan kita ini, tapi kayaknya waktunya udah nggak cukup ya Kak. Dan terima kasih kepada Ibu Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Profesor Tindra Fida M. Hum, dan terima kasih juga kepada Kita Moto Media, Alfarasi Group, Karim Al Mubarak Travel dan Umroh yang telah menyelenggarakan acara ini. Terima kasih kepada Kak Maulina Sari telah meluangkan waktunya untuk datang ke sini. Iya. Dan tak lupa juga terima kasih kepada Sobat Tarbiyah Cerdas telah menyaksikan acara ini. Semoga bincang tarbiyah kali ini dapat bermanfaat dan menginspirasi kita semuanya. Dan semoga bincang tarbiyah selanjutnya bisa lebih seru lagi, lebih menginspirasi lagi, dan kami menunggu kalian untuk menjadi narasumber kami selanjutnya, atau mungkin menjadi Kak Maulina Sari selanjutnya. Amin. Dan untuk teman-teman tetap semangat, mari berjanji untuk selalu berusaha, mari berani bermimpi sebesar-besarnya, dan jangan lupa bekerja keras untuk mewujudkannya. Iya. Terima kasih semuanya. FITK cerdas. Arigatou gozaimasu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.